Oke, untuk pembelajaran hari ini, oke teman-teman, oke selamat datang ya. Kita akan bahas tentang scheduling untuk minggu ini. Oke, sebentar. Scheduling ya. Nah, untuk scheduling sendiri teman-teman seperti biasa ya bisa melihat resource ya. Sebentar, mungkin saya bukakan dulu ya. Oke, untuk resource teman-teman bisa melihat di osvlsm.org seperti biasa. Oke ya. os.vlsm.org. Ini sudah ada slide tentang scheduling, tapi untuk di osvlsm.org ini ada di minggu 8 ya, di minggu 8. Nah, sebenarnya yang ingin saya lebih tekankan, mungkin ini hanya sebuah pointer ya. Nah, yang slide yang lebih detail itu ada di slide Silbersat. Ada di mana? Ada di sini ya. ETC ini kan OSC 10, OSC Silbersat. Nah, ini ada di sini, slides. Nah, itu nanti teman-teman bisa melihat di chapter tentang scheduling ada di sini ya. Chapter 5 ya, slide nomor 5. Oke. Oke, nanti bisa mengakses ke sini ya lewat osvlsm.org ya. Ada di bagian slides ya, slide yang ini ya, yang di bawah, yang di ETC. Slide Silbersat itu di nomor slide 5 ya, CPU scheduling. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar tentang proses dan concurrency ya, proses, fork, child proses, parent proses. Kemudian kita belajar tentang thread ya, bikin thread, kemudian synchronization menggunakan semapur. Nah, sekarang di sini kita akan belajar tentang CPU scheduling. Nah, oke, mungkin saya akan ganti share screen-nya ke slide saja ya. Oke. Ya, sebenarnya dari sisi scheduling itu kita bisa pandang scheduling itu dengan dua view ya, dengan dua kacamata ya. Yang pertama adalah view detail atau zoom in, kita melihat secara detail bagaimana proses scheduling itu dilakukan. Nah, yang kedua adalah zoom out ya. Jadi garis besar. Jadi secara garis besar dari luar. Jadi kalau ada 3 proses bersama nanti masing-masing dapat alokasi berapa sih? Nah, itu zoom out ya. Oke, kita mungkin bahas dulu yang ini ya. Bahas dulu untuk yang versi zoom in-nya, versi detailnya ya. Oke. Jadi scheduler itu gunanya adalah untuk men-schedule proses-proses yang ingin dijalankan. Nah, mengapa demikian? Mengapa butuh scheduler? Karena kita punya resource yang terbatas ya. Tapi kita punya program atau proses yang jalan itu hampir tidak terbatas. Kita maunya kan semua program bisa berjalan bareng. Nah, padahal resource-nya terbatas. Nah, itu tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu kita membuat ya modul scheduler di OS, di operating system, yang mana berfungsi untuk mengatur siapa yang sekarang jalan, siapa yang harus nunggu dulu, siapa yang akan dikasih I/O, siapa yang akan next dijalankan, dan seterusnya. Nah, itu fungsi scheduler. Oke, secara umum pekerjaan di komputer ya, suatu proses itu punya dua pekerjaan, yaitu CPU dan I/O. Nah, load pekerjaan di CPU biasanya disebut sebagai CPU burst. Kalau load pekerjaan di I/O biasanya disebut sebagai I/O burst. Nah, kebanyakan memang sebenarnya waktu untuk CPU itu memang lebih kecil dibandingkan I/O ya. Jadi memang karena CPU lebih cepat dibandingkan I/O itu pertama. Nah, oleh sebab itu tapi masalahnya ya untuk CPU itu cuma satu gitu ya. CPU kita di laptop atau di desktop ya cuma satu gitu ya. Meskipun ada beberapa core. Nah, oleh sebab itu yang butuh diatur dengan lebih detail, lebih teliti ya sebenarnya CPU gitu. Oke ya, ini CPU burst ya waktu sebuah proses dijalankan di CPU. Nah, jadi bisa dikatakan atau kita bisa anggap sebagai beban pekerjaan di CPU. Dia butuh di run berapa lama. Nah, gitu. Oke, nah ini ternyata CPU burst itu ya kurang lebih 0 sampai 8 milisecond. Setelah itu ya cuman dikit aja yang ada gitu. Oke, kemudian ada dispatch latency ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa ketika proses dari ready sampai di run ya, jalan ya, di execute. Nah, itu ada latency ya. Jadi waktu proses masih ready lalu dijalankan itu ada latensinya. Nah, itu disebut sebagai dispatch latency gitu. Kemudian tujuan dari scheduler ya kita bisa measure ya performa dari scheduling yaitu kita bisa measure bisa ukur dari 5
kriteria berikut. CPU utilization, throughput, turnaround time, waiting time, dan response time. CPU utilization itu ya utilisasi CPU, penggunaan CPU. Persentase penggunaan CPU. Jadi sebisa mungkin kan kalau kita punya resource CPU ya sebaiknya terutilisasi. Berarti CPU-nya itu sesibuk mungkin, utilisasinya setinggi mungkin. Throughput itu jumlah proses yang selesai, yang komplit ya atau yang selesai dalam satu satuan waktu. Misalnya 1 menit dia selesai berapa proses, 1 jam selesai berapa proses. Nah itu throughput. Turnaround time ya waktu untuk mengeksekusi sebuah proses. Nah, jadi ini proses dieksekusi itu berapa waktunya. Nah, itu turnaround time. Waiting time, waktu tunggu proses. Jadi sebelum dieksekusi kan proses kadang nunggu dulu di ready queue. Atau ya pokoknya dia nunggu, entah nunggu untuk I/O, entah nunggu untuk CPU, pokoknya nunggu. Nah, itu dia waiting time. Ya, waktu tunggu. Kemudian respon time, ya waktu yang dibutuhkan oleh sebuah proses untuk memberikan respon kepada user. Nah, itu respon time. Nah, logikanya berarti kalau kita ingin membuat scheduling yang bagus, ya berarti memaksimalkan CPU utilization, memaksimalkan throughput, meminimalkan turnaround time, meminimalkan waiting time, dan meminimalkan respon time. Ya, gitu ya. Jadi CPU utilisasinya setinggi mungkin, sesibuk mungkin CPU. Throughput-nya setinggi mungkin juga. Jadi jumlah proses yang selesai dalam satu satuan waktu setinggi mungkin juga gitu. Turnaround time sekecil mungkin. Kalau bisa proses itu dieksekusi 5 detik aja udah selesai gitu ya, daripada 5 menit gitu. Jadi turnaround time-nya sekecil mungkin. Waiting time-nya juga sekecil mungkin. Nah, sebisa mungkin dia nunggu itu nggak usah lama-lama gitu ya. Jadi total waktu waiting time, waktu tunggunya itu seminimal mungkin. Jadi nggak habis tuh waktu buat nunggu gitu. Respon time juga begitu, sekecil mungkin. Jadi secepat mungkin memberikan respon kepada user. Nah, itu jadi inilah target atau goal yang diinginkan oleh scheduler yang baik atau scheduling yang baik. Next ke algoritma ya, ke algoritma. Oke, algoritma yang pertama adalah first come first serve ya. Jadi siapa duluan dia yang dieksekusi sampai selesai. Berikutnya urut ya. Yang datang yang urut berikutnya. Kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini contoh ya, ada 3 proses, P1, P2, P3, ini berstemnya ya, atau beban kerjanya ya, 24 satuan waktu, 3 dan 3 satuan waktu. Nah, mereka datang pada waktu yang bersama, tapi urutannya beda, P1, P2, P3. Nah, sesuai dengan algoritmanya, first come, first serve, ya berarti ini dijalankan dulu, sampai selesai. Oke, P1, setelah itu P2, setelah itu P3. Oke, kita bisa lihat bahwa total untuk mengeksekusi ketiga proses ini 30 satuan waktu. Oke, jadi waktu untuk mengeksekusi tiga proses ini 30 satuan waktu. Tapi kita lihat dari matriks lain, yaitu waiting time. P1 nggak perlu nunggu, waktu tunggunya 0, karena dia datang di saat T0 langsung dieksekusi. P2 nunggu 24 satuan waktu, ya karena dia datang pada saat T0 bersama P1, tapi dieksekusinya di 24, T24 gitu ya. Jadi ya dia harus nunggu 24 satuan waktu. P3 harus nunggu 27 satuan waktu. Dia datang bersama P1 pada saat T0, tapi karena tadi FCFS dia harus nunggu sampai 27 satuan waktu. Nah, rata-rata waiting time-nya berapa ya? 0 tambah 24 tambah 27 bagi 3 sama dengan 17. Oke, ya lumayan besar gitu. Kita bandingkan kalau misalnya urutannya dibalik gitu ya, urutannya diganti ya, urutannya diganti. P2 baru P3 baru P1. Karena mereka datangnya bersamaan ya, cuman beda urutan. Coba urutannya dibalik. P2, P3, P1. Oke, P1 nunggu ya gini ya. P2 3 satuan waktu dijalankan, setelah itu P3, setelah itu P1 24 satuan waktu. Nah, total eksekusi sama 30 ya. Total untuk mengeksekusi ketiganya sama-sama 30. Tapi kita bisa lihat waiting time ya. Untuk P1 dia nunggu cuma 6 satuan waktu. P2 nunggu 0 satuan waktu. P3 nunggu cuma 3 satuan waktu. Rata-ratanya berapa? 6 tambah 0 tambah 3 bagi 3 sama dengan 3. Jauh lebih kecil dibandingkan ini tadi. Ini tadi ya, yang waktu tunggunya sampai 17 ya. Rata-ratanya 17. Nah, dengan dibalik urutannya seperti ini ternyata sudah memberikan efek yang berbeda, memberikan performa yang lebih baik, waiting time-nya lebih kecil.
Nah, oleh sebab itu, FCFS itu rentan permasalahan ini, convoy effect. Jadi proses yang kecil ada di belakang proses yang besar. Nah, seperti ini ya, proses yang kecil P2 dan P3 ini kan kecil ya beban kerjanya. Di belakang proses yang besar. Nah, ini namanya convoy effect gitu. Short process behind long process gitu. Oke, ini algoritma pertama FCFS, pokoknya sesuai urutan gitu ya. First come first serve sampai selesai. Kecuali ada tambahan ya, kecuali ada conditional gitu. Berikutnya SJF ya, shortest job first. Nah, oke, katakanlah ada 4 proses, P1, P2, P3, 4 ya. Ini beban kerjanya, berstemnya 6, 8, 7, 3. Nah, ini dieksekusi sesuai dengan urutan ini, shortest job first, dari yang paling kecil. Nah, P4 berarti ya P4, setelah itu P1, setelah itu P3, setelah itu P2. Nah, oke. Oke ya, jadi P4 dulu. Oke, 3 satuan waktu, habis itu P1 6 satuan waktu jadi 3 sampai 9. Setelah itu P3 ya, 7 satuan waktu berarti dari 9 sampai 16. Setelah itu baru P2 terakhir dari T16 sampai T24. Nah, average waiting time-nya berapa? Average waiting time-nya ya kita bisa lihat ya. Untuk P1 dia nunggu 3 satuan waktu. Untuk P2 nunggu 16 satuan waktu. Untuk P3 nunggu 9 satuan waktu. Untuk P4 0 satuan waktu. Dibagi 4 sama dengan 7 gitu ya. Nah, coba teman-teman gunakan FCFS. Ya, saya akan jamin bahwa waiting time-nya akan lebih besar atau sama dengan ini. Ya, kemungkinan lebih besar, sama dengan mungkin ya. Tapi kemungkinan yang lebih besar itu yang waiting time-nya lebih besar. Jadi ini SJF ini yang versi efisien ya, versi efisien dari FCFS atau versi efisien dari uh, scheduling yang mana dieksekusi yang kecil dulu, yang short proses dulu instead of yang long proses gitu. Oke. Tapi ada permasalahan. Secara konseptual kita bisa membuat SJF seperti ini, tapi realitanya nggak bisa seperti ini. Mengapa demikian? Karena berstem ini tidak bisa kita ketahui. Jadi kita tidak bisa mengukur. Kira-kira proses ini nanti butuh waktu berapa lama ya untuk dieksekusi. Nah itu nggak bisa gitu. Kalau FCFS nggak perlu menghitung itu. Ya, pokoknya sesuai urutan aja beres gitu. Tapi karena tadi kita pakai SJF, shortest job first, ya mau nggak mau kita mesti ngitung berstem. Dan ini mustahil. Bagaimana CPU bisa tahu atau compiler bisa tahu bahwa proses ini nanti runningnya berapa lama gitu. Itu nggak bisa. Kalau dari banyaknya baris program nggak bisa juga gitu. Ada program yang cuma 20 baris tapi isinya loop ya. Loop 3 nested ya. For, dalamnya ada for, dalamnya ada for lagi. Masing-masing pakai Sentinel 100 ya. 100 kali 100 kali 100 berarti. Berapa tuh? 100 kali 100 kali 100. 1 juta gitu ya. 1 juta kali loop ya. Ada ada program yang baris programnya 100 baris ya. 100 baris tapi itu nggak ada loop. Ya, pastinya tetap lebih lama yang 20 baris tapi 3 kali nested loop. Nested loop tadi ya dibandingkan dengan 100 baris yang tanpa loop gitu. Jadi kita tidak bisa menebak ya burst time atau beban kerja sebuah proses dari code-nya atau dari panjang code-nya. Nah, maka dari itu bagaimana cara menebak burst time? Kita nggak bisa tebak secara pasti, secara eksak ya, tapi kita bisa aproksimasi atau kita bisa namanya prediksi ya, prediksi. Dengan nih, tau n plus 1, ya ini notasinya salah, harusnya n plus 1 sama dengan alfa kali tn plus 1 min alfa kali tau n. Oke, tn plus 1 ini adalah prediksi untuk next ya, next cycle, next burst. Nah, sama dengan alfa kali itu bersekarang. Nah, bersekarang kan bisa diketahui ya dari setelah dia dijalankan ya itu diketahui sekarang burst time-nya berapa. Nah, kemudian ditambah dengan 1 min alfa ya, 1 dikurangi alfa kali prediksi sebelumnya. Jadi prediksi untuk state yang next sama dengan nilai sekarang, nilai state sekarang ditambah prediksi yang sekarang gitu. Nah, biasanya alfa diset dengan setengah, jadi setengah-setengah gitu ya. Setengah TN plus setengah tau N gitu. Nah, dengan demikian dengan tebakan seperti ini memang awalnya salah, tapi lama-kelamaan bisa mendekati nilai yang benar gitu. Oke, lama-lama bisa mendekati nilai yang benar gitu. Oke, next ya. Oke. Oke, ini teman-teman bisa baca sendiri.
Oke, next algoritma berikutnya adalah SRTF ya, shortest remaining time first. Ini adalah versi preemption ya, versi preemption dari SJF. Jadi ini adalah mode SJF yang ada preemption. Preemption itu apa? Boleh dijeda di tengah-tengah. Jadi kalau ada proses yang sedang jalan, lalu ada datang proses baru, itu proses yang lama yang jalan boleh dijeda, boleh diinterrupt oleh proses yang baru, lalu digantikan. Nah, itu boleh. Di pause dulu, nanti dieksekusi lagi kapan-kapan. Itu boleh. Nah, oke. Ya, sebentar. Ini saya nulis coret-coret, kelihatan nggak nih? Coba dulu, Pak. Udah nih, saudara saya coret. Oh, nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, sayang sekali. Oke, gimana ya? Ini dari kemarin zoomnya aneh nih. Masa saya coret-coret nggak kelihatan? Ini sudah coret-coret merah sama hijau nih di slide. Kelihatan nggak? Enggak, Pak. Ya udah, oke ya. Begini ya. Ini di ini aja ya, dilihat aja ya. Sebentar. Kalau begini misalnya, bentar ya, kita pakai share desktop. Oke. Ya. Ini kalau gedit saya kelihatan. Halo? Iya, itu kelihatan yang kecil. Oke, kelihatan ya. Ya. Oke, ini nanti saya untuk menggambarkan jalannya proses ini. Oke. Nah, sekarang ya, katakanlah kita punya proses ya P1, P2, P3, P4. Ini arrival time. Jadi proses itu datang pada saat T berapa? Ini P1 datang pada saat T0, P2 T1, P3 T2, P4 T3. Kemudian berstem beban kerjanya ya, beban kerjanya ini 8, 4, 9, 5. Nah, jadi ini saya buat ini ya, discrete seperti ini ya. Oke ya. Oke. Oke ya. Oke. Mungkin begini saja ya. Nah, oke ya. Ini adalah T ya. Ini T ya. T0, T1, T2, T3, T4, T5, T10, T17, T26. Oke ya. Kita gambarkan. Jadi begini ya. Pada saat T0 yang datang adalah P1. Datanglah P1 ya. P1. Nah, otomatis yang dijalankan adalah P1 dong ya. P1 ya. Otomatis yang dijalankan adalah P1. Nah, di saat T sama guys, P1 dijalankan satu satuan waktu di sini ya. Teman-teman bisa lihat di diagram ini satu satuan waktu. Nah, di saat T1 datanglah P2. Nah, ini P2 arrival time saat T1 ya. Jadi di sini datanglah P2 ya, datanglah P2. Oke. Oke, kita ketahui bersama tadi P1 itu berstemnya adalah 8 ya, adalah 8. Ketika sudah dijalankan satu satuan waktu berarti tinggal berapa? Jadi beban kerjanya tinggal berapa? Berstemnya tinggal berapa? 7 ya. 7. Nah, ini saya tulis di bawah ya. Sisa ya, sisa berstemnya P1 itu sama dengan 7. Nah, sedangkan P2 yang barusan datang ya, P2 yang barusan datang di T sama dengan 1 ya, itu dia berstemnya adalah 4. Nah, sesuai algoritmanya shortest remaining time first. Bentar. Oke ya.
sesuai algoritmanya shortest remaining time first. Jadi yang sisanya yang lebih kecil itu yang dijalankan. Nah, berarti di sini P1 yang berstemnya 7 kalah prioritas dengan P2 yang barusan datang karena berstemnya sisanya 4. Bebannya tinggal 4. Berarti yang jalan di sini adalah P2. Nah, di sini jalan P2 ya. P2 jalan. Tetetet sampai sampai T2 ya, sampai T2. Sampai T2. Ini ya, sampai T2. Ini di sini nggak ada T2, nggak dijelaskan. Datanglah P3 ya, datanglah P3. Nah, di T sama dengan 2 ini datanglah P3. Dengan berstem berapa? Berstemnya 9. Nah, P3 berstemnya 9. Tadi ya P2 kan berstemnya 4. Sudah dijalankan 1 satuan waktu, berarti tinggal berapa? Tinggal 3 ya. Tinggal 3. Kan tadi sudah dijalankan 1 kan? Dari T1 ke T2 berarti kan sudah dijalankan 1 satuan waktu. Berarti dari 4 tinggal 3. Nah, di sini di-compare lagi ya, P1, P2, P3. Nah, P1, P2, P3. Ternyata yang paling kecil masih P2. Jadi P2 jalan terus gitu ya. Oke, P2 jalan terus. Nah, setelah itu di T3 datanglah P4. Nah, di T3 datanglah P4. Ada P4 yang datang. Oke. Nah, P4 tadi berstemnya berapa yang barusan datang? 5. Ya. Oke. P2 sendiri tadi sudah dijalankan 2 satuan waktu ya. Dari T1 sampai T3 berarti tinggal 2 satuan waktu kan ya. Sudah hilang 2 tinggal 2. Nah, oke. Sekarang siapa yang jalan? P1 apa P2 apa P3 P4 sesuai dengan algoritma tadi shortest remaining time first. Ya berarti yang jalan P2. P2 jalan terus sampai T5 sampai habis ya. Sampai habis di sini. Oke, nah di sini digambarkan langsung P2 sampai T5 habis. Tapi ya seandainya di saat P2 tadi jalan, ada proses baru yang datang dengan berstem lebih kecil dari sisa berstemnya P2, ya P2 mau nggak mau akan diganti gitu. Akan diinterrupt, diganti dengan yang lebih kecil, remaining time-nya gitu. Sisa berstemnya yang lebih kecil akan menggantikan yang sekarang jalan gitu. Sebagaimana tadi P2 juga menginterrupt P1 yang masih jalan. Nah, oke, untung ini P2 tidak diinterrupt lagi, jadi dia sampai selesai ya di T5. Nah, di T5 berarti P2 sudah habis ya, sudah habis tinggal 0. Setelah itu siapa yang dieksekusi? Ya di antara ketiga proses yang sisa P1, P3, P4 yang terkecil nilai berstemnya P4. Nah, berarti jalankan P4. Jalankan P4. Oke. Sebanyak berapa? 5 satuan waktu ya sampai 10 ya. Nah, setelah itu habis, ini habis. Setelah itu siapa? P1 ya, P1 sampai T17. Nah, 7 satuan waktu. Setelah itu P1 habis. Setelah itu siapa? P3. Nah, setelah itu P3 sampai 9 satuan waktu ya, 17 sampai 26. Oke. Oke. Ya. Ya kurang lebih begini. Jadi proses ini P1 satu satuan waktu dijeda dengan P2, P2 sampai selesai. Setelah itu P4 baru P1 lagi sisanya tadi 7. Setelah itu baru P3. Nah, ini algoritma shortest remaining time first. Jadi proses yang lagi jalan itu boleh diinterrupt oleh proses baru yang remaining time-nya atau sisa burst time-nya lebih kecil gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya juga bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Itu arrival time-nya emang selalu beda 1 detik gitu ya, Pak? Ini contoh kasus saja, contoh kasus saja. Oh ya. Kalau nanti kasusnya P2 datang T4, P3 T7, P4 T8 juga boleh gitu. Oh ya, Pak. Jadi nggak selalu tiap detik ada datang proses baru gitu. Enggak. Ini hanya contoh aja. Oh ya, makasih Pak. Prinsipnya adalah ketika ada proses yang jalan, lalu datang proses yang baru, itu dicek siapa yang shortest remaining time-nya lebih kecil. Nah, itu yang akan jalan. Kayak tadi P1 lagi jalan enak-enak ya, P2 datang. Nah, ternyata P2 remaining time-nya lebih kecil, 4:7. Nah, sisanya P1 kan 7. Keinterrupt lah sama P2. Di saat P2 jalan, datanglah P3 dan P4. Tapi
remaining time-nya masih kalah sama P2, masih kalah kecil sama P2. Jadi P2 jalan terus gitu sampai selesai. Baru dieksekusi P4, setelah itu P1 lagi, setelah itu baru P3 gitu. Nah, intinya siapa yang remaining time ya, sisa waktunya lebih kecil, sisa beban kerjanya lebih kecil bisa menginterrupt yang sekarang jalan. Nah, untuk didahulukan. Ini algoritma yang kurang bagus kalau di kehidupan nyata ya. Kalau misalnya kayak orang lagi lagi beli nasi goreng ya, beli nasi goreng. Ada orang beli nasi goreng 10 bungkus ya, lagi dibikinin gitu ya. Nah, kebetulan bikinnya satu-satu ya, bikinnya satu-satu. Nah, lagi dapat tiga bungkus ya, jadi 3 bungkus masih 7 juga. Datanglah pelanggan baru yang cuman pesan 1 gitu ya. Pesan dong Pak 1. Nah, itu sama abang nasi gorengnya didahulukan. Nah, nanti baru lanjut yang 7 tadi, yang 7 kurang tadi. Jadi ini algoritma ini bagus untuk komputer, tapi untuk manusia nggak bagus gitu. Oke. Kan bisa marah tuh yang datang duluan, yang pesan 10 bungkus tadi. Oke. Ya, oke. Next ya. Pak, mau tanya dulu Pak. Ya, silakan. Kalau sisa waktunya sama, dia akan menggantikan atau dia akan lanjut? Berarti nanti lihat rule berikutnya. Kalau sama, siapa yang dipilih? Apakah nomor proses yang lebih kecil? Apakah yang sekarang lagi jalan dilanjutkan dulu atau gimana? Nah, itu berarti ada rule berikutnya. Nggak cuman ini aja gitu. Nanti tergantung definisinya gitu. Ya, logika yang paling gampang ya dilanjutkan dulu yang sekarang ya, yang sekarang lagi jalan itu lanjut dulu. Jadi yang sekarang jalan itu hanya digantikan kalau proses yang baru datang itu lebih kecil. Nah, misalnya gitu. Jadi if-nya itu bukan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari aja gitu. Ya, betul. Oke. Makasih Pak. Izin bertanya Pak. Berarti ini masih pakai prediksi burst time kayak yang algoritma sebelumnya ya? Iya, betul. Karena by default burst time ini impossible to measure ya. Ini hanya bisa dipredik, tidak bisa di-measure benarnya berapa. Kita baru tahu bahwa burst time-nya itu sekian ya setelah selesai gitu. Bagus Pak. Oke, sip. Ya kayak kalau kamu ngeran program, ini selesai berapa detik program ini? Kan ya kamu taunya ketika kamu jalankan dulu gitu kan. Nah, jadi kayak kalau mengukur sebuah instruksi atau sebuah fungsi, nah kan kamu kasih time dulu gitu. Kayak kamu kasih time, nanti dia dieksekusi baru tahu jedanya itu berapa detik gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum lanjut? Oke, tidak ada ya. Next. Oke, priority scheduling kita bisa gunakan priority ya. Sebenarnya ini idenya mirip seperti tadi, hanya saja kalau yang ini prioritinya berdasarkan remaining time ya. Kalau ini benar-benar ditulis prioritinya. Nah, jadi siapa yang prioritinya lebih tinggi itu didahulukan gitu ya. Oke. Ini mungkin nggak begitu detail ya priority. Mungkin ini ya yang lebih biasa digunakan round robin. Nah, round robin ini idenya adalah giliran ya. Idenya giliran. Jadi kalau ada 4 proses ya, A, B, C, D, katakanlah ya. Nanti A giliran ya. B, habis itu C, habis itu D, lalu A lagi, lalu B, lalu C, lalu D, lalu A lagi, dan seterusnya. Pokoknya diputar terus saja, kayak orang main kartu. Ya, siapa naruh ya, sekarang naruh, habis itu ganti pemain kedua, pemain ketiga, pemain keempat. Muter lagi pemain 1, 2, 3, 4. Nah, dan seterusnya. Setiap giliran itu dibatasi maksimal sebanyak key ya. Ada namanya kuantum atau disingkat key, itu adalah batas maksimal setiap giliran. Jadi setiap giliran tidak harus sebanyak key, tapi maksimal key. Jadi setiap giliran proses itu di running maksimal misalnya 10 milisecond. Nah, boleh. Kalaupun proses itu selesai 7 milisecond, ya boleh, silakan, is okay. Tapi maksimal kalau belum selesai ya 10 milisecond harus ganti yang lain. Nah, itu algoritma round robin, ganti-gantian. Keuntungannya apa? Semua proses berjalan, semua proses itu berprogres ya. Semuanya progres. Jadi nggak nunggu satu selesai dulu baru ganti yang lain.
tapi semuanya bisa berprogres. Kalau dilihat dari sisi user itu semuanya sama-sama interaktif ya. Ada feedback gitu ya. Sama-sama progress bar-nya nyala gitu. Nambah ya gitu. Oke, contoh di sini ya. Kita punya time quantum 4 misalnya. Jadi maksimal sebuah proses dijalankan 4 satuan waktu. Kita punya 3 proses, P1, P2, P3, ini burst time-nya 2, 4, 3, 3. Nah, giliran pertama P1, 4 satuan waktu. Giliran kedua P2. Oh, ternyata nggak harus 4, 3 aja udah cukup. Ya, berarti 3 aja. Habis itu P3. P3 sebanyak 3 satuan waktu. 3 aja lagi. Setelah itu P1 lagi. 4 satuan waktu lagi. Setelah itu P1, 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 P1. Ya, pokoknya dihabiskan ya. P1 sampai habis. Ya, karena tadi sisanya tinggal P1. Yang lain sudah selesai. Gitu. Nah, ini ya. Oke. Beberapa catatan yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan round robin, ya, key atau kuantum harus lebih besar ya, harus besar dibandingkan dengan context switch. Kita tahu di dalam komputer ada context switch ya, dari satu proses ganti ke proses berikutnya, ke proses lain itu namanya context switch. Ini sudah saya jelaskan di week 07 kalau nggak salah ya. Jadi kalau saya punya P0 sedang jalan lalu ganti ke P1 itu ada waktu jeda. Nah, waktu jeda itu disebut context switch time gitu. Oke, harus lebih besar dibandingkan context switch time, biasanya 10 mili sampai 100 milisecond gitu. Sedangkan context switch biasanya kurang dari 10 millisecond. Nah, kan mili mikro ya. Oke. Ya mikro ya, setelah mili mikro ya. Millisecond. Nah, berarti ini seharusnya kalau kita gunakan 10 millisecond itu sudah 1000 kali lipat context switch gitu. Oke, jadi bisa diabaikan lah waktu untuk context switch gitu. Contoh kalau kita punya proses dengan burst time beban kerja 10 lalu kuantumnya 12 ya kita cukup sekali jalan selesai. Kalau kita punya kuantum 6 ya kita 2 kali ya. 6 di situ 4. Nah, context switch 1 kali. Kalau kita punya kuantum 1 ya berarti 9 kali ya. 1 ganti 2 3 4 5 6 7 8 9. Di 9 kali context switch gitu. Maka dari itu sebaiknya dipikirkan betul-betul berapa kuantum yang tepat gitu, yang efektif dan tidak buang-buang waktu untuk context switch. Terlalu banyak context switch akan terlalu banyak waktu yang terbuang. Terlalu sedikit terlalu banyak kuantum, terlalu kecil kuantum ya. Kuantumnya terlalu kecil, semakin banyak context switch, semakin banyak waktu terbuang sia-sia. Semakin tinggi kuantum, semakin sedikit context switch, ya. Semakin sedikit waktu yang terbuang sia-sia. Tapi ada risiko bahwa prosesnya nanti nggak respon yang lain karena nungguin yang satu kali jalan aja itu lama gitu. Jadi masing-masing ada plus minus. Gitu. Oke, ini contoh ya. Time kuantum ya tidak selalu berbanding lurus dengan ini turnaround time ya, turnaround time waktu untuk mengeksekusi satu proses. Ternyata ketika time kuantumnya diperbesar, maka turnaround time-nya lebih besar, padahal harusnya kan lebih kecil gitu ya. Ketika diperbesar lagi baru mengecil, diperbesar lagi membesar lagi, ketika diperbesar lagi baru mengecil lagi dan seterusnya. Gitu. Oke. Oke. Oke, multi-level queue ya, multi-level queue atau multi-level scheduling ini biasa digunakan karena untuk beberapa kebutuhan ya. Karena begini, kita punya proses biasanya ada foreground proses, ada background proses. Yang foreground ini membutuhkan interaktif, ya, membutuhkan interaktif ya. Harus ada responnya. Kalau yang background tidak harus interaktif, pokoknya selesai secepat mungkin. Nah, biasanya untuk foreground kita gunakan round robin ya, agar sama-sama interaktif, ada progresnya. Nah, yang background kita gunakan FCFS, first come first serve gitu. Nah, itu contoh ide untuk membagi foreground dan background. Nah, jadi nanti masing-masing punya queue-nya sendiri ya, sistem proses, interaktif editing, batch proses, student proses gitu. Oke, jadi tergantung kelasnya dia mau dibuatkan scheduling yang jenis mana. Pakai algoritma round robin atau FCFS gitu. Atau kita bisa membuat seperti ini ya, multi-level queue ya, multi-level queue scheduler. Nah, jadi schedulernya tidak hanya satu tapi 3 tingkat seperti ini.
Bisa 2 tingkat, bisa 3 tingkat, terserah yang bikin. Contoh di sini ya, ada proses masuk, ya masuk scheduler itu akan di schedule menggunakan round robin dengan kuantum 8. Kalau sudah selesai, oke, sudah selesai. Kalau belum selesai, dia akan dilanjutkan ke kelas kedua. Ke kelas 1 ya, ini kelas 0, ini kelas 1. Nah, di kelas 1 ya, itu menggunakan round robin juga sebanyak 16 kuantum. Ya. Kuantumnya 16. Kalau sudah selesai ya sudah, oke. Kalau belum selesai masuk ke kelas 2, ke kelas paling bawah. Di kelas paling bawah dijalankan dengan FCFS ya, first come first serve sampai selesai gitu. Nah, ini contoh penggunaan multi level queue. Oke. Kemudian scheduling juga bisa dilakukan di level thread ya dan seterusnya. Oke. Sampai sini dulu teman-teman, ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita ganti share screen ya. Kita ganti share screen ke ya desktop ya, mungkin desktop aja. Oke, ini teman-teman untuk yang multi level scheduler ya, multi level scheduler teman-teman bisa lihat contoh soal ada di sini. Mitem apa ya, mitem kayak ya, mitem B05. Sorry salah. Ada di sini. Exam 2010 sampai 2015. Ini ada contoh ya. Ada contoh soal. Oke, ada contoh soal. Nah, ini ya. Scheduler bertingkat, penjadwalan bertingkat ya. Ada kelas A, ada kelas B. Nah, kemudian ini ada yang 3 tingkat, kelas A, kelas B, kelas C. Nah, yang ini dulu ya. Kelas A, kelas B. Kelas A itu menggunakan FCFS, maksimal 3 satuan waktu. Kalau sudah selesai berarti ya sudah. Kalau belum selesai akan dimasukkan ke kelas B. Di kelas B akan dijalankan dengan round robin. Sebanyak setiap kali jalan 6 satuan waktu, maksimal ya. Maksimal 6 satuan waktu. Kalau 3 selesai ya udah 3 gitu ya. Kalau sudah selesai ya sudah selesai. Kalau belum selesai akan diantrikan lagi di kelas B. Masukkan lagi ke kelas B. Nah, kemudian di sini ada 4 proses ya. P1, P2, P3, P4. Masing-masing punya burst time X ya. Oke. Oke, salah ya. Proses X ya, dia punya atribut Y sama Z. Ini artinya proses nomor berapa ya, X itu nomornya, Y itu adalah waktu arrival ya. Y itu waktu arrival. Y ini waktu arrival, Z ini adalah beban kerjanya. Ya, burst time-nya berapa? Contoh di sini ya, P1 itu berarti datang pada saat T0, beban kerjanya 13. P2 datang pada saat T2, beban kerjanya 1. P3 datang pada saat T4, beban kerjanya 5. P4 datang pada saat P6, beban kerjanya 1. P5 datang pada saat T8, beban kerjanya 5. Nah, bagaimana cara mengeksekusinya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kemudian di sini kelas A dan kelas B itu mereka bekerja dengan sistem giliran ya, secara giliran. Jadi mereka nggak bisa kerja bareng, bekerja secara giliran dengan perbandingan 4:1. 4 kelas A lalu 1 kelas B. Nah, artinya ini begini cara kerjanya. A itu kerja 4 kali, baru B kerja 1 kali. A kerja 4 kali, B 1 kali. Ya, kecuali kalau A-nya kosong, berarti A-nya nggak usah kerja. Tapi kalau dua-duanya ada isinya, ya ada prosesnya di dalam scheduler A atau B, berarti A kerja 4 kali, B 1 kali. A 4 kali, B 1 kali. Gitu. Oke, nah ini teman-teman silahkan bisa coba kerjakan soal ini. Nanti kalau kesulitan atau nggak bisa nonton video di YouTube ya. Itu sudah saya buatkan video cara mengerjakannya dan detail-detailnya ada di Oke. Ada di playlist, itu ada di scheduling week 08 ya. Kalau di sini week 08 trading dengan FPS untuk mendapatkan yang terbaik. Oke ya. Oke, ini sudah saya buatkan videonya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kelas B itu oke, sorry. Ini oke.
jalankan kerja 4 kali dulu, nanti baru ganti kelas B. Berarti dieksekusi di kelas A di sini ya. Ini kelas A 1. Oke. Ya, nanti silakan ditonton ya. Oke. Berikutnya saya ingin menjelaskan satu lagi scheduling yang versi high level atau level zoom out, di mana kita tidak melihat secara detail ya FCFS atau round robin secara detail seperti ini, tapi kita melihat statistik. Nah, itu caranya dari mana? Itu kita bisa lihat langsung saja dari ujian week 08 ya, final 08. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Nah, oke ya. Oke, jadi begini, ada diagram seperti ini ya. Ada diagram seperti ini. Oke ya. Nah, ada proses ABCD ya, ABCD. Kemudian ini adalah diagram, time diagram jalannya proses tersebut. Berarti ini A ya, proses A itu berjalan dari T100 sampai T500. Kemudian B itu jalan dari 200 sampai 400. C itu jalan dari 0 sampai 600 ya, D itu 0 sampai 100 aja. Ya, ini time diagram ini yang menyatakan real time ya, real time atau nyebutnya nanti total time ya. Total time setiap proses itu jalan dari T berapa sampai berapa gitu. Kemudian nah di sini ada tabel statistik kombinasi multiprogram. Jadi kita tidak bisa tidak melihat secara detail ya. Kalau A sama B bareng itu nanti yang dikerjakan A dulu atau B dulu atau gimana? Kalau A sama C gimana cara ngerjanya? Apakah gantian AC, atau A dulu selesai atau C dulu selesai? Enggak gitu. Kita melihatnya enggak gitu. Kita langsung melihatnya begini ya. Langsung kombinasi multiprogram. Contohnya di sini ya. Paling awal ya, paling awal C sama D ya. C sama D berjalan bersamaan. Berarti di sini kita lihat kombinasi antara C dan D. Nah, oke. Kalau C dan D itu berjalan bersamaan, maka ya C itu mendapatkan alokasi CPU ya, alokasi CPU atau CPU time itu adalah 25% dari total time dari rentang waktu ini. Ya. Ini kan jalan dari 0 sampai 100. Berarti proses C itu mendapatkan alokasi di CPU sebanyak 25% dari rentang waktu yang dia jalankan, yang dia berjalan gitu. Oke, proses D mendapatkan alokasi 33% dari total time ya, dari total time. Jalannya waktu dia jalan itu berapa? Real time ya. Nah, ini total time. Jadi untuk CPU time-nya C itu 25% dari total time, which is 100 di interval ini. Untuk D itu 33% dari total time. Berarti 33% itu untuk D, 25% untuk C. Nah, totalnya kan baru 58. Ya, sisanya berarti bukan untuk CPU. Ini kan CPU kan, utilitas CPU kan. Ya, sisanya berarti untuk I/O, untuk waiting, untuk context switch, dan lain-lain. Nah, jadi gitu. Kita nggak melihat secara rinci ya bagaimana schedulingnya, tapi kita melihat alokasi CPU-nya itu berapa untuk proses tersebut ya ketika dia jalan, baik itu sendiri atau bersama dengan proses lain. Nah, ini contohnya kalau A sendiri. Kalau A sendiri, CPU time untuk proses A itu cuma dapat 10% dari alokasi total time. Dari alokasi real time di lapangan gitu ya. Kalau sendiri. Kalau B sendiri 20%, kalau C sendiri 30%, kalau D sendiri 40%. Jadi CPU untuk A, B, C, D itu kalau sendiri cuma dapat 10, 20, 30, 40. Sisanya yang banyak itu untuk apa? Ya, untuk I/O, untuk yang lain, waiting, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau A sama B berjalan bersama, nah A sama B berjalan bersama ya, A sama B berjalan bersama. Oke, A dapat untuk CPU untuk CPU time proses A berarti dapat 9,3 dari rentang waktu yang dia jalankan, which is berapa ini? 100 ya. Nah, untuk C dapat untuk B dapat untuk C ya, untuk C dapat 28%. Jadi A dapat 9,3 CPU-nya ya, C dapat 28. Nah, sehingga ada istilah, ada CPU time, ada total time. Total time itu ya dia dijalankan di real time, real world time-nya itu berapa satuan waktu gitu.
Kalau CPU time ya dari real world itu yang digunakan untuk CPU itu berapa satuan waktu. Ya, kita bisa lihat dari persentase di sini gitu, sesuai dengan diagram ini. Oke. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Jadi prinsipnya dulu, nanti ngitungnya belakangan. Oke, sampai sini dulu untuk penjelasan CPU time dan total time sudah mengerti. Saya ulangi ya, total time adalah waktu sebuah proses berjalan. Oke. Oke. Total sebuah waktu berjalan, sedangkan CPU time ya prosentase dari waktu total tersebut yang digunakan untuk CPU ya, untuk alokasi CPU sebuah proses itu berapa. Nah, kita ngitungnya dari prosentase ini nanti. Prosentase berapa persen dikalikan satuan waktu ya, itu adalah CPU time-nya. Nah, oke. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Halo, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan dulu? Enggak, Pak. Kayaknya lumayan jelas tuh, Pak. Oke, lumayan jelas. Oke. Sekarang begini, diminta untuk menghitung CPU time proses A, B, C, D ya dari diagram ini. Oke, ya. Kira-kira berapa? Bentar, saya screenshot dulu ya. Saya screenshot dulu. Ini kita kayaknya kalau pakai ini, kalau pakai annotate nggak bisa, ya udah kita screenshot dulu aja. Text screenshot. Oh, ini nomor F nggak usah ya. Nomor F kan menjawab sendiri. Oke, kita pakai aplikasi lain, Pintaria. Oke, expand canvas. Ya. Ya, sekarang teman-teman bisa mencoba menghitung CPU time masing-masing proses ya, A, B, C, D. Oke, ya silakan. Saya nebak dulu deh, Pak, ya. Ya, berapa? Saya nebak B-nya 32 sama D-nya 25. Tapi A-nya Ini kamu jawab nomor soal B ini. Ini iya, B. Oke, Saya ini nebaknya 32. Nah, 32. D-nya saya nebak 25. Oh, B apa D? D-nya 25, D B-nya 32. Oke, terus? A-nya saya tebaknya, bentar. Titik 16 tambah 18 berapa ya? 16 tambah 18. 34, berapa ya? 6, 34,6. 34,6, yuk. A-nya 30. Ya. Nah, terus? C-nya berapa ya? Enggak, D-nya 33 deh, Pak. Oke, ini enggak jadi ya. Ya, kayaknya 33 deh. Nah, 33. Ini enggak jadi nih. Nah, C-nya paling susah nih, paling banyak. Ini enggak jadi ya. Ini enggak jadi. Ya. Oke. Ya. Ya, C-nya nanti Bapak jelasin aja deh, Pak. Oke, ya. Jadi begini teman-teman ya. Oke. Oke ya. Jadi kita ngitungnya lihat per interval ya, atau lihat per ini ya, pokoknya lihat per interval. Karena di setiap interval ini kombinasinya beda ya. Di sini C sama D, di sini A sama C, di sini A, B sama C. Jadi kombinasinya beda-beda. Jadi lebih baik kita lihat per interval ya. Per interval 100, 0 sampai 100, 100 sampai 200, 200 sampai 300, 300 sampai 400, 400 sampai 500, 500 sampai 600 gitu. Ini cara melihatnya begitu dulu. Oke, terus kita hitung CPU time ya. Kita hitung CPU time. Nah, di sini C sama D itu berjalan bersama. Berarti kombinasinya yang mana? C sama D. Ini ya, C sama D. 25 dan 33. C 25%, D 33%. Berarti di sini ya, di sini
CPU time ya, CPU time-nya untuk C itu, ini saya nggak usah tulis CPU ya, langsung aja. CPU time-nya adalah berapa ini? 25%, 25%, oke, kali satuan waktu. Satuan waktunya di sini intervalnya berapa? 0 sampai 100 berarti kali 100. Ya, seperti sama dengan berapa? 25% kali 100 itu berapa? 25 satuan waktu. Berarti di interval ini 0 sampai 100, CPU time-nya C itu 25 satuan waktu. Nah, kalau untuk D berarti tadi berapa? 33 ya. 33% kali 100 berarti sama dengan 33 satuan waktu. Nah, sekarang di sini ya, A sama C, kombinasinya A sama C. A sama C, A 9,3, C 28. Berarti ini 9,3 ya, persen ya, kali 100. Kan intervalnya 100 ya, 100 sampai 200 kan total 100. Sama dengan 9,3. Oke, ini berarti C-nya berarti berapa? 28 ya. 28% kali 100 sama dengan 28. Ini sekarang ABC ya. Di sini interval 200 sampai 300 itu ABC. Berarti kombinasinya yang mana? Ini. A 8,3, B 17, C 25. Oke, saya singkat aja langsung ya. Ini 8,3. Kan nanti persen dikalikan 100 sama dengan ini ya. Ini saya singkat aja ya. 8,3, 17, ini 25. Kalau cara ngitung aslinya begini ya. Dikalikan 100. Persentase dikali 100. 100 itu apa? Satuan waktu interval ini. Nah, kalau intervalnya 200 ya kali 200 gitu. Ini kebetulan pas intervalnya 100, di kirinya ada persentase. Ya berarti kan tinggal ngilangin aja. Tinggal angka yang depan ini gitu. Oke, ini juga masih sama ya. 8,3, 17, ini 25. Gitu. Berikutnya ini A sama C lagi. Sama ya, berarti ini 9,3, ini 28. Ini terakhir C aja. Kalau C aja berapa? 30 ya, 30. Nah, sekarang tinggal menjumlahkan di sini. 9,3 tambah 9,3 tambah 8,3 tambah 8,3. Ada yang bisa jumlahin? CPU time proses A berarti totalnya sama dengan berapa? 9,3 tambah 9,3. 35,2, Pak. Oh, 35,2. Enggak jadi 34,6. Iya, itu kayaknya saya nggak teliti baca tabelnya, Pak. Oh, oke. Ya. Ya, CPU time proses B. CPU time proses B, B sama dengan totalnya berapa ini? 34, Pak. 34. Saya geser 1 di tabelnya bacanya. Oke. Hati-hati ya. Ini ada 25, 28, 25, 25, 28, 30. 133, 153, 161, Pak. 100 berapa? CPU time-nya proses C sama 161 ya. Saya ikut aja ya. Saya percaya aja Iya. ngitung ya. Kalau salah ya salah sendiri. Iya, saya 25 kali 4 itu 100 tambah 3 itu 103, terus 103 tambah 28, 131 tambah 30, 161. Ya, oke. Ya, pokoknya saya percaya aja ya. Yang itu CPU time proses D sama dengan berapa? 33. Nah, oke. Nah, ini contoh menghitung CPU time. Given diagram dan tabel kombinasi. Berapakah waktu total time dari proses A? Nah, tadi saya sudah jelaskan total time adalah ya real time-nya dia jalan di real world time itu berapa? Ya, dari T100 sampai T500. Berarti total time dari proses A adalah 400 gitu. CPU-nya cuma 35,2. Jadi selama dia jalan di real world time itu 400 satuan waktu, yang untuk CPU itu cuma 35,2 satuan waktu gitu. Sisanya ya buat I/O, buat waiting, buat context switch dan lain-lain gitu. Nah, ini scheduling dari sisi zoom out ya, zoom out atau high level view yang mana kita tidak melihat secara detail bagaimana proses itu dieksekusi, pakai round robin atau FCFS atau yang lain. Tapi kita melihat langsung aja secara high level kalau nanti ada proses yang jalan bersamaan
sendiri atau bersamaan, itu nanti masing-masing dapat alokasi CPU time-nya berapa dari total time yang dia kerjakan gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Pak, mana ya, Pak? Yuk, yuk. Ya, silakan. Itu yang setiap proses kayak contoh di A, di B itu dapat angka-angkanya dari mana ya? Kan contoh yang B itu kan 17 itu dari yang tabel utilitas proses B yang A plus B. Ya, ini A Ada plus B banyak. plus C. Iya kan itu kan. Itu Ya. kenapa diambil yang itu? Kenapa nggak yang lain gitu? Pokoknya. Nah, ini kan yang ini ya, kamu nanya yang ini. Iya. Nah, itu kan yang jalan ada A, ada B, ada C kan? Ada tiga proses ini yang jalan toh. Ini kan. Oke. Nah, berarti kan ini kombinasinya A sama B sama C. Nah, yang ini berarti. Kalau yang ini A sama C aja, berarti yang ini yang dilihat A sama C. Nah, oke. Oke, gimana? Sudah tahu kapan melihat tabel yang mana? Udah tahu, Pak. Oke. Ini awal-awal C sama D, berarti lihat C sama D mana nih? C sama D. C sama D, C sama D. Oh ini ya. Nah, ini. Oke. Ya, C sama D. Nah, oke. Nah, ini C aja. Paling belakang ini C aja. Berarti C aja yang ini. Nah, C aja. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Oh ya, Tadi silakan. soalnya ada di bagian mana website OS ya, Pak? Dari exam week 08. Final week 08. Oke, dari sini. Dari final week 08. Mana nih tadi? Final week 08 ini. Ya. Oh ya, terima kasih, Pak. Oke. Ini kalau kamu mau copy paste ya ini linknya nih ada. Nah, nanti juga saya taruh di scale kok linknya. Biasa kayak problem example gitu ya. Oke, next ya. Next. Ada pertanyaan sampai sini? Kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ganti soal berikutnya. Soal nomor berapa nih yang paling enak? Nah, ini aja nih. Nah, ini ya. 2017 1. Nah, tadi diketahui diagram, kalian ngitung. Nah, sekarang diagramnya nggak ada, cuma dikasih cerita. Nah, ya, ini saya copy paste. Ini ya, silakan bisa dibuka sendiri-sendiri di laptop ataupun putar masing-masing. Nah, kita ganti soal yang itu ya. Screenshot biar bisa dicolek-colek. Dulu. Ya, kita pakai soal ini. Oke, copy, terus ini sudah ya, yang soal tadi sudah ya, kira-kira bisa ya. Ini soal paling gampang sedunia, jadi kalian diberikan diagram, tinggal menghitung CPU time dan total time. Nah, kalau yang ini agak sedikit mikir, karena kita harus melihat dulu ya, kita harus ini dulu ya. Kita harus mikir dulu, diagramnya kira-kira gimana gitu. Nah, ya silakan dicoba. Ada yang mau nebak CPU time A, B, C, D berapa? Silakan, saya persilakan. Dicoba dulu. Kalau tidak ada yang jawab, tidak akan dibahas. Ini mungkin screenshot-nya kurang bagus ya. Kita coba screenshot lagi ya. Aduh, udah nggak kuat, udah nggak muat. Ya udahlah, biarin aja.
Ya, ada yang mau nebak? Ini soalnya disuruh menghitung CPU time ABCD, total time ABCD. Nah, Wah, kalau kayak gini mah harus digambar ya, Pak. iya, Kalau harus digambar. lihat gitu harus Gambarnya digambar. sendiri soal gitu ya. Lengkapi gambar berikut itu sendiri udah soal gitu. Tapi kamu diberikan hint dari narasi ini untuk gambar gitu. Oke, yuk ada pertanyaan, ada usulan. Ini berapa CPU time A, B, C, D? Atau gini aja deh dulu. A itu jalan dari T berapa Mulai sampai dari total A? time kali ya. Ah, gini aja. A Iya, itu jalan dari total berapa? kalau total Gini dulu. A itu jalan dari T berapa sampai T berapa? Nah, B berjalan dari T sampai berapa? 0 sampai 200, Pak. Nah, ini nih. Karena ada 0 usulan nih. sampai A jalan dari 0 0 sampai sampai 238 kan? Loh, terserah. Ini usulan ya. Ada yang 0 sampai 200, ada yang 0 sampai 238. Nah, nanti diuji. Ya, B. 238 deh, Pak ya. 238. Kalau saya 0 sampai 400, Pak. Ada yang 0 sampai 400. Jawaban ketiga. Good. Yuk, ada lagi B, B, B. B-nya saya 0 sampai 200. Nah, B ada yang 0 sampai 200. Yang lain B sampai 600, Pak. berapa sampai berapa? 0 sampai 600. Ada yang 0 sampai 600. Oke. Ada jawaban lain? Oh iya salah, Pak. B-nya saya juga 0 sampai 600, Pak. Oh, ngeper, ngeper. Iya, salah. Batal. Oke, batal. Ini batal ya, batal. Oke, ada lagi? Jawaban lagi? Oke, ada. Oke, C. Jalan dari berapa sampai berapa? C-nya Jalan. 200 sampai 400. 200 sampai 400. Ada lagi? Ada lagi? Yuk. Kalau saya 38 sampai 238 ya. Nah, ya boleh aja. Nggak ada yang larang. Yuk, ada lagi? Kalau saya C itu 38 sampai 600, Pak. 38 sampai 600. Oke. Yuk, kan jawabannya beda-beda kan? Yuk, D. Ada lagi nggak nih jawaban? Oh iya. Nggak ada ya, D. Yuk, D. Dari 238 sampai 600. Nah, 238 sampai 600. Oke, ada lagi? Kalau saya berarti kan hanya sampai 400. Berarti D-nya 400 sampai 600. 400 sampai 600. Sorry, salah. 400 sampai 600. Oke, ada lagi? Alhamdulillah. Beda-beda semua. Aduh, kan lumayan kan buat soal satu aja udah beda-beda kan? Ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kita bahas ya. Oke, terima kasih atas usulannya. Nanti kita lihat ya siapa yang benar ya di antara ini. Ada atau tidak gitu ya. Kalau ada ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nanti kan bisa belajar lagi. Oke, kita gambar ya. Kita gambar A dan B ya. Proses A dan B itu berjalan sejak T sama dengan 0. Nah, berarti ini ada A jalan. Oke. Pakai ini aja ya. Pakai apa namanya? Box. Nah, pakai ini aja. Oke, jalan. Oke, B juga jalan. Oke ya. Nah, terus. Nah, di sini kita perlu memahami ya. Proses C di sini mulai berjalan saat CPU time. Nah, di sini ada kata-kata CPU time.
CPU time proses B mencapai 38 satuan waktu. Nah, tadi saya ingatkan ya bahwa kalau di gambar diagram ini T yang di bawah-bawah ini adalah total time ya. Konotasinya adalah total time, yaitu real world time. Kalau CPU time kita hitung ya, nggak kelihatan di diagram. Oke, ya yang jelas pokoknya CPU time itu mulai ketika proses C itu mulai ketika CPU time proses B mencapai 38 satuan waktu. Nah, oke ya. Nah, gambarnya saya lanjutkan dulu ya. Katakanlah di sini ya, katakanlah di sini saya punya T ya, punya T. Oke, punya T yang mana C itu jalan. Nah, oke, yang mana C itu jalan. Oke, ini saya lanjutkan. Oke, ini juga masih lanjut. Oke. Oke, ini lanjut ya. Ya, pokoknya T ini adalah ketika C berjalan itu berarti CPU time-nya proses B ya. Oke. Mana nih? Ya, pokoknya di sini adalah ketika CPU Ya, ketika CPU time-nya proses B sudah mencapai 38. Berarti selama ini dari 0 sampai T ini CPU time proses B ya, CPU-nya B itu sama dengan 38. Oke. Nah, jadi bukan T yang di sini ya. Ingat T di sini adalah real time ya, total time. Nah, CPU time ya pokoknya kita tahunya ya B itu sudah mencapai CPU time 38. Nah, T di sini apakah CPU time? Bukan kan? Tadi saya sudah jelaskan di awal kalau T di sini konotasinya adalah real world time atau total time gitu. Nah, oke ya. Jadi saat ini ya di saat T ini, lah T ini berapa nilainya? Real time-nya berapa? Kita belum tahu gitu. Pokoknya saya kasih aja T dulu gitu. Nah, terus di sini nah, setelah itu C jalan ya, setelah itu C jalan. Oke, jalan. Oke, jalan. Terus A sama B ya tetap jalan ya, A sama juga tetap jalan. Oke. A sama juga tetap jalan. Nah. Oke. Proses A berhenti ya, ini proses A berhenti. Oke, di sini teman-teman bisa lihat proses A itu berhenti ketika proses C berjalan 200 satuan waktu. Nah, sekarang konteksnya real time. Kalau tadi kan CPU time ya. Tadi waktu kalimat yang di sini itu CPU time. Nah, bukan real time yang di sini. Nah, sekarang berjalan selama 200 satuan waktu berarti itu konotasinya adalah real time. Nah, berarti kita punya katakanlah di sini ya. Kita katakanlah punya di sini ada T. Ya, tadi kan kita belum tahu T-nya berapa plus 200. Nah, itu adalah ketika proses A itu berhenti. Nah, kan C jalan 200 kan dari T sampai T 200 itu A berhenti. Nah, seperti di sini sampai sini. Oke. Ini juga masih jalan ya, yang lain juga masih jalan. Ini mohon maaf ya. Garisnya kurang precise nggak apa-apa. Ini just untuk ini aja. Mengilustrasikan aja. Oke. Mungkin biar bagus diwarnain aja kali ya. Mana gambar chat? Nah, ini ya. Oke, anggaplah ini diwarnain semua ya. Oke. Oke, terus ya, terus. Nah, proses D hanya dijalankan setelah proses A berhenti. Nah, berarti setelah di sini T200 itu A berhenti, itu D baru jalan. Nah, D baru jalan. Oke, baru jalan. Nah, terus kalimat terakhir. Oke, semua proses yang masih berjalan berhenti pada saat T600. Nah, pokoknya saya di sini punya T600 ya. Ini pokoknya T600 satuan waktu. Semua proses yang masih jalan itu berhenti.
Ya, siapa yang proses yang masih jalan? Ya, termasuk D juga ya. Termasuk D, ya termasuk C, ya termasuk C. Oke. Ya termasuk B ya. Termasuk B. Nah, oke. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak nih? Untuk menafsirkan apa tuh? Deskripsi narasinya ini tadi. Oke, hati-hati ya. Konteksnya defaultnya adalah real time, tapi kalau disebutkan CPU time ya itu baru CPU time. Nah, jadi by default konteks dalam kalimat satuan waktu jalan dari T berapa sampai T berapa itu real time atau yang bisa dipakai yang biasa digunakan untuk total time. Tapi ketika disebutkan CPU time ya baru konteksnya berubah ke CPU time. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi harus teliti baca soal tuh CPU Oh, time sama total time kan ya Pak. iya betul. Harus bisa membedakan mana kalimat yang merefer ke CPU time, mana yang total time. Karena Nah, kalau ini CPU time harus nge-refer ke tabel. Kalau ya, total time dia langsung bisa digambar ya. ya betul. Ya, berarti saya di sini bisa punya perhitungan ya, bisa punya perhitungan 3 interval ya. Ya, dari 0 T sama dengan 0 sampai dengan T sama T ya. Dari 0 sampai dengan T ya. Kemudian dari T sampai dengan T plus 200. Gitu kan ya? Oke. Berikutnya dari T plus 200, T plus 200 sampai dengan 600. Kan gitu kan ya? Gambarnya seperti ini. Udah ya. Terus kita tinggal mencari nilai T itu berapa gitu ya. Kan T-nya tadi kan belum diketahui. Nah, oke ya. Oke, nilai T itu belum diketahui. Jadi kita sekarang apa namanya? Mencari nilai T. Nah, oke. Jadi bagaimana cara mencari nilai T? Ya, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini bahwa pada saat T 0 sampai T ya, 0 sampai T itu yang berjalan adalah A dan B. Nah, A dan B. B itu mencapai CPU time 38. Nah, CPU time B ya, CPU time B, CPU B itu sama dengan 38 ya. 38. Kita tahu ya bahwa CPU time rumusnya adalah CPU time ya sama dengan percentage ya, percentage kali total time kalau atau real world time. Oke. Nah, kita tahu di sini ya, di saat A sama B, persentasenya B itu berapa? A sama B berjalan bersamaan, persentasenya B berapa? 19 ya. Halo? Iya, 19 Pak. Oke. Benar. Berarti kita bisa katakan bahwa 19 ya kita pakai ini rumusnya di copy aja ke sini ya. Bahwa 19 itu sama dengan persentasenya adalah 19%. Hati-hati persennya ikut ya. 9 sorry, ini bukan 19, ini 38. 38 ya. 38 itu sama dengan 19% kali T ya, kali T. Kan total time-nya T kan di antara interval ini 0 sampai T kan berarti total time-nya T kan ya. Halo, ini masuk akal? Ini setuju? Iya, betul Pak. Oke. Berarti T itu sama dengan 38 dibagi 19%. 19%. Berarti sama dengan 38 dibagi 19 dikali 100. Betul nggak? Halo? Iya, betul Pak. Jadi 200 ya Pak. Nah, sama dengan 200. Berarti kita sudah tahu bersama-sama bahwa T ini sama dengan 200. T plus 200 berarti di sini berapa? 400 Pak. 400. Berarti di sini 600. Berarti A itu jalan dari berapa sampai berapa? 0 sampai 400. Nah, 0 sampai 400. Ya, selamat. Yang menjawab ini benar. Oke, pintar. Oke, yang menjawab ini benar. Duh, kok nggak iso? Woi, woi.
Waduh, warnanya ganti. Bagaimana cara mengubah warna di sini? Ya, tuh, warnanya kok ganti putih? Gimana caranya? Ya, pokoknya itu ya. Udah tulis di sini aja ya. Berarti A itu, oh, oke, jadi A itu dari T 0 sampai 400. Udah gitu aja lah ya. Nanti bisa di ini sendiri. Oke, A itu dari 0 sampai 400 ya. Kemudian B itu berarti dari 0 sampai berapa? 600. Ya, selamat yang menjawab ini benar. Oke, C itu dari 200 sampai 600. Nah, ya. Nggak ada yang benar. C nggak ada yang benar ya. C nggak ada yang benar. Yang benar C itu dari 200 sampai 600. Oke. D itu dari 400 sampai 600 ya, benar. Oke. Ya, selamat. Jawaban yang tadi ada yang benar ya, kecuali yang C. Oke, kecuali yang C ya, tadi benar ya. Oke. Oke, berikutnya ya. Berikutnya kita lanjutkan hitung-hitungan tadi ya. Sorry. Kita lanjutkan hitung-hitungan tadi ya. Berarti di antara T 0 sampai T ya. Oke, T-nya kita dapatkan 200. Nah, kita tadi juga sudah tahu CPU-nya proses B itu sama dengan 38. Oke. Oke. Dan seterusnya. Oke, silakan yang lain bisa dijelaskan hitung-hitungannya atau saya bikin begini aja ya. Ini T, ini ada proses A, B, ada C, ada D. Oke. Ini T sama dengan 0, T sama dengan 200, T sama dengan 400, T sama dengan 600. Oke. Oke. Ya, di antara T0 sampai 200 ya. CPU-nya A berapa berarti? Kalau A sama B jalan bersamaan berarti berapa tadi? A jatahnya berapa? 9,3 ya. Berarti di antara T0 sampai 200 A itu dapat 9,3% kali ya, kali 200. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan, ada yang bisa ngitung? 18,6, Pak. 18,6. Oke. Terus dari T200 sampai 400 dia yang jalan siapa? A, B sama C. Kalau A sama B sama C itu berapa? 17, Pak. A dapat ABC ya 8,3. 8,3 ya. 8,3% kali 200 sama dengan berapa tuh? 16,6. 16,6. Oke. Oke, udah ya. A sudah selesai ya. Cuman 2 kali ya dia ya. 0 sampai 200, 200 sampai 400. Oke. Oke. Kalau B tadi di sini kan sudah diketahui 38, nggak usah dihitung. Oke. Nah, di sini dari T200 sampai T400, oke. A, B, C ya. Berarti B dapat berapa? 17 ya. 17% kali 200. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 3, 4. 4. Oke. Nah, di T400 sampai 600. Siapa yang jalan? BCD. BCD. Berarti B-nya dapat berapa? 15 ya. B-nya dapat 15. 15%. Kali 200, Nah, 30. 30. Oke, berikutnya C. C 22 dari 200. dari T200 ya. Di sini dapat berapa C? ABC. ABC dong ya. 25 ya. 25% kali 200. Sama dengan berapa? 50. Di T400 sampai 600 berapa? BCD ya. BCD C-nya dapat 22. berapa? 22% kali 200. Sama dengan
44. Terakhir D ya, D. D hanya dari 400 sampai 600 ya. 600 PCD 30 kali 2 30% kali 2 sama dengan 200 ya. Kali 200 sama dengan 60. Sama dengan 60. Oke, nah jadi CPU A itu sama dengan berapa tuh totalnya? 18,6 tambah 16,6. Berapa? 35,2. 35,2. Kalau CPU B, CPU-nya B total 90, 102. 102. Oke. Kalau CPU C, 94. CPU C 94. 94. Kalau CPU D, Yaitu cuma 60. 60. Oke. Kalau total time A, No, total 400. time A 400. Kalau total time B, 600. total time B berapa? 600. Kalau total time C, C 400. C 400. Kalau D, 200 saja, Pak. D 200. Ya. Ya, gampang ya, sebenarnya ngitungnya gampang ya. Cuman teman-teman mesti mempelajari atau memahami soal ini dengan baik. Kapan merefer ke total time, kapan merefer ke CPU time. Nah, ya. Oke, ya so far itu untuk soal ini gampang kan? Sebenarnya gampang kan, tinggal penafsirannya aja yang perlu agak teliti. Pak, saya masih kurang tahu gimana nge-refer CPU time sama total time-nya. Yang Oke, jadi pertama sama yang kedua itu. by default ya, kalimat kalau kita ini nih berjalan pada saat T sama dengan 0 ya, berarti kan di diagram ini kan total time kan, merefer pada total time atau real world time ya. Nah, setelah itu kalimat kedua, mulai berjalan saat CPU time proses B mencapai 38 satuan waktu. Nah, ini C mulai berjalan pada saat T, ya kita nggak tahu T-nya, tapi yang jelas CPU-nya B sudah mencapai 38. Nah, berarti itu ini sudah di state ya. Kalau ada kata-kata CPU time berarti refernya ke CPU. Tapi kalau nggak ada, defaultnya total time. Nah, berikutnya lagi proses A berhenti setelah proses C berjalan selama 200 satuan waktu. Nah, 200 satuan waktu ini berarti total time juga gitu. Nah, C kan tadi mulai di T kan. Nah, berarti dia berhenti di Berarti setelah dapat 200 satuan waktu itu T plus 200 itu A berhenti. Nah, merefernya lagi ke total time atau real world time. Oke, proses D hanya berjalan, proses A berhenti. Ya udah, setelah A berhenti di situ tadi, ketika C sudah 200 satuan waktu, D jalan. Nah, oke, kemudian semua proses masih berjalan berhenti saat T 600. Itu juga real world time atau total time. Sebenarnya rumusnya kalau tidak disebutkan CPU time itu refernya ke real world time atau total time gitu. Ya, kurang lebih begitu. Gimana? Cukup jelas? Pak, jelas. Oke ya. Jadi kalau nggak disebutkan CPU time secara eksplisit seperti ini, itu berarti maksudnya real world time atau total time itu. Ya, oke, mungkin begitu dulu ya untuk soal ini. Nah, soal-soal yang berikutnya teman-teman nanti bisa coba sendiri ya. Ya kurang lebih sama ini ya. Nah, semua proses terminate pada saat T500, D start di T0. Nah, proses A, B, C start saat proses D. Ini agak susah nih. Ini agak mikir nih. Nah, nanti silakan coba ya. Calculate what time proses A, B, C start gitu ya. Nah, ini diketahui hanya saat startnya saja. D start pada saat T0, A, B, C itu setelah D start, berarti ya di setelah 0. Terserah mau berapa, kita nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas ya, yang jelas sudah diketahui CPU time-nya. Nah, ini CPU time-nya proses mana? Nah, ini ya.
CPU time-nya A 14, B 60, C 64, D 161 ya, D 161. Udah gitu aja. Jadi CPU time-nya sudah diketahui masing-masing 14, 60, 64, 161. Tapi kalian diminta untuk nyari startnya masing-masing A, B, C ya. Kalau D kan sudah diketahui startnya 0, berhentinya 500. Nah, semuanya juga berhentinya 500 gitu. Nah, silahkan dicoba-coba gitu. Ini kurang lebih sama ini. Ya, kurang lebih sama nih. CPU time-nya 460, 540, 280, 320 ya. Terus ini ABD start pada saat T0, proses C start pada saat T3000. Nah, oke. Ya, nanti disuruh menggambar gitu ya. Izin bertanya, Pak. Yuk. Tadi yang di nomor 5 udah lihat, Pak. Ada persen-persenan itu bakal dipakai nggak sih, Pak, buat menghitung soalnya? Mana nomor 5 nih? Ini dah. Yang tadi ya. Ini yang persen, CPU time-nya tadi. Oh ini. Nah, ini apa nih? Artinya persen W itu nama proses ya. W berarti ini A, B, C, D nama proses kan. Kemudian persentase ya. Persentase weight-nya itu sebenarnya nggak dipakai. Kenapa demikian? Itu sudah ada di sini. Kalau I/O weight-nya 90%, ya CPU time-nya 10% kalau sendirian. Nah, B I/O-nya 80 kalau sendirian CPU-nya 20, total kan 100 ya. C 70% I/O-nya, berarti kalau sendirian dia 30 gitu. D I/O-nya 60, berarti CPU-nya kalau sendirian 40. Ini sudah ada di sini. Jadi sebenarnya persentase ini nggak begitu dipakai. Nggak dipakai. Nah, yang dipakai CPU time-nya ini 14, 60, 64, 161. Oh, baik, terima kasih, Pak. Jadi persentase ini hanya komplement CPU-nya. CPU-nya 10 ya I/O-nya 90. CPU-nya 20, I/O-nya 80 dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, teman-teman, ada pertanyaan sampai sini? Oke, mungkin kalau tidak ada, teman-teman bisa lanjutkan nyoba-nyoba soalnya ya. Dari saya mungkin sudah cukup. Oke, nanti silakan coba-coba. Ya, kemungkinan soalnya ya begini ya untuk kuis. Kalau soal ini sih nanti mungkin buat ujian aja. Oke, ini ada contohnya ya pembahasannya di sini di video tadi. Oke, ini untuk yang 2 aja. Kalau yang untuk 3 ya kerjain sendiri. Nanti kalau yang 2 udah bisa ngerjain, saya yakin yang 3 bisa ngerjain juga gitu. Tinggal dikembangkan aja. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Oke. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasi dan kehadirannya ya. Jangan lupa belajar, selalu semangat. Oke, mungkin dalam minggu ke depan saya akan mengupload nilai UTS yang sudah selesai ya, minimal yang di kuis itu sudah selesai sebenarnya, sudah saya rekap juga, tapi belum saya publish gitu ya. Menunggu nilai partisipasi sebelum UTS. Oke. Saya tutup. Sekian untuk kuliah hari ini. Selamat pagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.